Aku Putri Raniata Kenjani, biasa dipanggil Tek ya. Aku mahasiswa semester 7 di ISQ Business School, jurusan Manajemen Bisnis. Nama gue Fran Firmansyah, gue dari ISQ Business School angkatan 2019, Prodi Sistem Informasi. Nama aku Syifari Siregar, aku dari Prodi Sistem Informasi angkatan 8, angkatan tahun 2020. Aku Amanda, aku merupakan salah satu mahasiswa dari kampus ISQ Business School dan saat ini aku ada di semester 5 jurusan Sistem Informasi. Nama lengkapnya Muhammad Hafiz Arif Muhtarom. Cukup panjang tapi dipanggilnya boleh Arif, boleh Hafiz. Dua-duanya gimana kalian panggil? Dari Prodi Bisnis Manajemen angkatan 2021. Perasaan selama menjalani kuliah online ada senengnya dan juga ada hal-hal yang yang buat aku gak nyaman sih lebih tepatnya. Jadi yang bikin aku senang ya oke, aku bisa kuliah sambil bekerja, sambil melakukan aktivitas lainnya dan sebagainya begitu, seperti membuat bisnis, kemudian fokus sama bisnis, sama kuliah juga kayak gitu. Jadi kayak bisa mengerjakan banyak hal dalam satu waktu begitu. Tapi ada juga nih ketidaknyamananku akan kuliah online, karena kuliah online ini kan kuliah ini kan butuh yang namanya fokus gitu, butuh kita paham akan pelajaran yang kita dapetin, butuh kita mendapatkan ketenangan, which is kalau kuliah online ini biasanya gue di rumah gitu kan, di rumah, which is kayak ya udah gitu di rumah bersama keluarga dan sebagainya. Tapi ternyata kita semua ini punya background dan masalah yang masing-masing pastinya ya. Mungkin teman yang lain masalahnya gini dan aku pun begitu gitu. Jadi kayak kondisi rumah ini nggak cocok jika kita untuk kita kuliah gitu. Mungkin beda ceritanya kalau ada teman-teman yang dia tinggal sendiri atau dia memang kuliah online-nya ini di tempat yang khusus begitu. Karena bagaimana kita ini anak-anak muda ini, kita memiliki background yang masing-masing begitu, keluarganya begini, ada rules keluarga yang begitu dan sebagainya. Dan kadang ketika kita berada kuliah online ini biasanya juga banyak ke-distract sama masalah-masalah lainnya begitu. Jadi kayak dari keluarga, dari orang tua, dari lain sebagainya. Jadi memang benar-benar kefokusan ini berkurang ketika kita kuliah online. Namun juga ada lebihnya, kita bisa melakukan berbagai hal, aktivitas, bekerja dan sebagainya di satu waktu, itu kuliah dan juga bekerja. Namun ya kalau misalkan kita mau fokus terhadap kuliah nih, aku mau kuliah dulu nih, aku mau fokus kuliah dulu sih, menurut aku sih online ini gak pilihan yang tepat banget buat teman-teman yang mau fokus kepada kuliah gitu. Karena aku pribadi juga ini juga mau udah skripsi, lagi menyusun skripsi begitu, dan memang ke-distract jika kita fully online saja begitu. Jadi memang harus nih ada interaksi sama dosen, gimana sih kita ada hubungan bersama teman-teman, karena ketika kita offline ini ketika kita online kita kan antara interaksi antara individu dan individu lain ini kan berkurang. Jadi kayak menurut aku sih, aku lebih milih dan prefer ke offline class. Perasaan gue menjalani kuliah online ya, kalau dari gue pribadi sih senang aja gitu, nggak ada masalah. Soalnya gimana ya, dengan kuliah online ini kita bisa melakukan suatu hal yang nggak bisa dilakukan di kuliah offline gitu. Misalnya kan gue anak rantau nih, gue dari Kalimantan, jadi gue bisa dekat dengan keluarga gue nih selama berkuliah online. Kan gue selama kuliah offline kan jauh dari keluarga gitu. Itu sih. Kalau dari aku sendiri sih kuliah online termasuk awal-awal ya untuk aku aku kan dari gap year ya Kak. Aku gap year. Jadi yang tadinya aku sekolah offline, terus tiba-tiba jadi kuliah online tuh aku harus menyiapkan dana lebih gitu kan. Dana lebihnya itu lebih kayak ke laptop, webcam, mouse, kayak gitu-gitu kan. Apalagi aku sistem informasi kan yang harus
keyboardnya itu yang harus enak gitu menurut aku, yang harus ngodingnya tuh enak gitu. Nah itu ada tambahan dana lebih gitu dari untuk kuliah online gitu. Bedanya gitu sih Kak. Tapi untuk kuliah offline sendiri itu aku udah membayangkan kalau bakal keluar ongkos lagi gitu kan, atau enggak kita harus menyesuaikan dengan uang jajan kita gitu kan. Tambahannya paling kalau untuk kuliah offline gitu. Tapi kalau untuk kuliah online lebih mungkin saya vibes-nya aja yang beda gitu kan, dari yang sekolah offline ke kuliah online itu paling bedanya ya agak sulit menangkap pelajaran gitu-gitu. Matkul-matkul tuh agak sulit karena ya harus di review kembali gitu loh lewat recording gitu. Paling gitu doang sih Kak kalau dari kuliah online. Yang aku rasain selama kuliah online tentunya ada senangnya dan juga ada sedihnya. Senangnya itu karena aku bisa kumpul sama keluarga aku, bisa sharing setiap hari sama keluarga aku, dan sama aku bisa sambil belajar bisnis dari rumah. Jadi aku kuliah sambil jalanin bisnis juga gitu. Dan yang bikin aku sedih karena biasanya kan kita ngelakuin semuanya offline ya, kayak kuliahnya offline, ketemu teman-teman setiap hari gitu. Dan saat online nggak bisa ketemu teman-teman gitu sih sedihnya. Kuliah online awalnya mungkin tuh kesel gitu kan, terus juga aneh gitu, karena kan mungkin di pikiran tuh kayaknya asik deh, kayaknya seru deh kalau offline dan sebagainya. Cuman ya sering berjalan waktu ya mungkin udah nyaman juga sih, udah gitu, udah merasa nyaman aja dengan offline sih. Overall sih ya oke aja sih nyaman. Kalau yang dipersiapkan selama kuliah online yang pertama adalah devices. Nah ini adalah salah satu kekurangan device, karena nggak semua anak ini memiliki devices yang baik, yang canggih dan lain sebagainya. Aku pribadi, aku punya laptop yang kekurangannya so much, banyak banget, nggak bisa dihitung lah ya, cuman ya lebay sih. Cuman memang aku ada kekurangan nih di devices. Jadi emang kuliah online ini bagusnya adalah kita mempersiapkan devices yang canggih, yang bagus, ini bener-bener banget sih. Dan emang dan ini banyak terjadinya miskomunikasi antara dosen dan juga mahasiswa karena devicesnya bermasalah atau devices kurang mumpuni dan lain sebagainya. Kayak aku punya laptop yang dia ini benar-benar gak bisa buat online on cam. Jadi ketika aku harus presentasi, ketika aku harus on cam, aku benar-benar harus pakai HP aku yang satunya dan aku harus beli HP baru untuk online class gitu. Jadi devices ini perlu dipersiapkan banget. Yang kedua adalah jaringan, karena percuma kita punya devices tapi kita nggak punya jaringan, dan jaringan ini mahal guys. Jadi karena kalau ketika kita offline kita bisa belajar di kampus dengan fasilitas kampus, dengan adanya karena kan kita membayar kuliah juga gitu kan, jadi kan udah include yang namanya wifi dan sebagainya. Nah ketika kita online ini kita harus menyiapkan wifi lagi, kuota lagi dan lain sebagainya. Dan itu membengkak, itu benar-benar membengkak banget untuk sesi finansial juga. Dan ya begitu, devices, kemudian jaringan yang kuat. Jadi kalau aku pertama kali online class dulu emang langsung akhirnya aku memilih untuk berlangganan ke provider wifi begitu, ke wifi. Jadi agar lebih lebih lancar aja kuliahnya. Tapi ini memang membutuhkan dana yang lebih begitu teman-teman. Devices, kemudian jaringan, kemudian kita harus siap selalu setiap saat gitu. Dan komunikasi yang lebih intensif harus kita persiapkan lagi nih bersama dosen kita, karena kan yang namanya online class ini kadang kita bisa chat, dosennya lagi sibuk dan sebagainya, kita bisa chat dan akhirnya dosennya ini kayak aduh aku lagi sibuk nih dan sebagainya, dan banyak adanya miskomunikasi antara dosen dan murid ataupun teman-teman kita juga. Jadi komunikasi, banyaklah hal yang harus dipersiapkan di online class ini. Yang gue siapin tuh kayak persiapan secara umum ya.
gue bisa menyiapkan yang pertama nih, yang paling penting banget, yaitu koneksi jaringan. Itu hal yang paling utama kan. Misalnya kalau jaringan kita nggak prepare sebelumnya kan, kalau misalnya ada kendala kan itu bisa mengganggu banget masa pembelajaran kita pas online gitu. Terus yang kedua ada device. Nah itu penting banget sih. Device itu misalnya kita mau pakai HP atau laptop gitu, terus kita harus menyiapkan juga penunjang dari device itu tersebut. Misalnya kayak contoh headset atau pen tab bisa untuk nyatat gitu. Oke, untuk aku sendiri sih lebih kayak ya tadi dana-dana pribadi itu yang kayak laptop, terus keyboard, terus mouse kayak gitu-gitu. Terus paling ya sama mental sih Kak, karena kan di rumah ya ketemu sama keluarga terus gitu kan. Beda sama yang kayak kalau ke kampus itu kan berarti udah keluar dari rumah gitu kan, ketemu sama teman kan mentalnya baik lagi gitu kan. Nah kalau menurut aku sih kalau di rumah terus, benar-benar di rumah terus, ya lebih ke mental sih yang harus dipersiapkan gitu. Karena kan jam kuliah sama jam di rumah gitu hampir sama gitu, nyatu gitu. Gitu sih Kak. Untuk kuliah online tentunya yang pertama adalah jaringan, dimana kalau dulu kan kuliahnya secara langsung ya, jadi nggak mikirin untuk masalah kuota dan jaringan internet. Sedangkan saat kuliah online ini benar-benar jaringan internet itu penting banget, dan ketika dari kampusnya memutuskan untuk kuliah online, aku langsung bilang ke orang tua untuk pasang wifi gitu sih. Kuliah online mungkin alat penunjang aja sih, mungkin kayak webcam gitu kan. Terus juga harus wifi, kuota itu harus ready ya, harus sering cek ya, itu harus ready. Terus juga paling ya ring light, buku, terus juga update software gitu kan, karena ya dulu juga laptop udah jarang dipakai gitu kan. Jadi ya itu aja sih paling. Kelebihan dari kuliah online seperti yang aku bahas tadi, aku bisa mengerjakan berbagai macam kegiatan dan bekerja dalam satu waktu dengan aku kuliah begitu. Jadi aku bisa kuliah bawa handphone atau bawa devices, laptop dan sebagainya. Aku bisa bekerja, aku bisa mengerjakan kerjaan aku bisa wirawiri, dan aku tuh pun bisa multitasking lah. Cuman kan nggak semua anak-anak, nggak semua teman-teman ini bisa fokus. Aku pun juga begitu, kadang aku bisa fokus, kadang pun aku tidak bisa fokus. Jadi kuliah online ini kelebihannya adalah kita bisa mengerjakan berbagai macam hal dan berbagai macam kegiatan dalam satu waktu. Gitu sih menurut aku. Kelebihannya yang seperti yang gue bilang dari awal tadi sih, yang kita bisa melakukan suatu hal yang nggak bisa dilakukan pada saat kuliah offline gitu. Yang misalnya gue kan anak rantau nih, gue nggak bisa dekat keluarga gue pas kuliah offline nih. Jadi saat kuliah online nih gue bisa lebih dekat gitu dengan keluarga gue gitu. Terus yang kedua ini menghemat biaya. Kalau menurut gue saat kuliah offline itu kan kita mengeluarkan biaya yang sangat ekstra ya. Berhubung gue jauh dari keluarga, jadi gue apapun itu melakukannya dengan sendiri. Misalnya kayak masak, terus belum lagi biaya kos, terus kebetulan gue belum ada kendaraan pribadi di Jakarta, jadi gue masih kayak memanfaatkan ojek online gitu. Jadi mengeluarkan biaya yang lebih sih gitu. Itu aja sih menurut gue kelebihannya. Terus yang ketiga nih, menurut gue dengan kuliah online ini sangat fleksibel gitu. Kita bisa melakukannya dimanapun, kapan, dimanapun itu gitu. Asal jaringannya ya itu tadi bagus gitu. Oke, untuk kuliah online menurut aku kelebihannya jujur itu sebenarnya lebih ke nilai, karena menurut aku untuk mendapatkan nilai yang IPK yang bagus di kuliah online tuh lumayan gampang ya. Cuman ya gitu lagi sih, harus sering lihat recording gitu-gitu kan. Harus namanya mengulas lagi matkul yang kita dapat itu tetap harus. Kelebihan kuliah online adalah kita bisa sambil sharing ke orang tua nih, misal kita sharing tentang kuliah di hari itu ke orang tua kita. Bu, hari ini kuliahnya gini nih. Dan juga
bisa sambil ngejalanin bisnis juga dari rumah gitu. Kelebihan kuliah online kalau kita lihat dari aku dari dia itu lebih fleksibel dan lebih simpel sih menurut gua, karena fleksibel dalam artian kita bisa melakukan banyak aktivitas lebih dari hanya kita kuliah gitu, sembari bisa gitu kan, ngambil waktunya juga kan jadi bisa fleksibel lah kalau menurut gua sih ya. Kelemahannya mungkin di jaringan ya, karena teman-teman masih banyak tuh yang nggak bisa ikut kelas atau nggak bisa submit absen gitu kan di LMS atau apapun itu gara-gara jaringan, jadi nggak bisa semuanya, kan kasihan ya, entah itu jaringan atau apa. Paling kendalanya sih mungkin itu sih ya, kendala paling utama kalau online seperti itu. Kalau kelemahannya seperti tadi, ada miskomunikasi, kita harus mengeluarkan biaya yang banyak untuk devices. Bahkan ini aja kayak aku, aduh gimana ya, aku buat nge-upgrade devicesku lagi. Ketika kemarin aku ketemu sama dosenku, Takia banyak banget nih alasannya kalau nggak on cam gitu. Bukannya gimana gitu kan, tapi emang bener-bener ada kekurangan di devices aku. Laptop aku nggak bisa buat on cam dan lain sebagainya. Aku harus pinjem saudara aku buat kuliah on cam kayak gitu, atau aku pakai beli HP baru dan lain sebagainya. Jadi kekurangannya sih menurut aku banyak, karena kita berada di suatu masa di mana kita ini dituntut untuk fokus berbagai macam hal. Kita harus di rumah, kita harus mengerjakan pekerjaan rumah, kita harus bekerja, kita harus mengikuti rules, keinginan orang tua kita yang kadang ini nggak sesuai sama apa yang kita ingin kerjakan dan sebagainya begitu. Dan banyak antara teman-teman yang akhirnya mental health ini terganggu karena COVID-19 juga, karena online class juga, karena kita ini semua punya background yang berbeda-beda. Kita ada mental health di rumah, kita ada masalah, ada problem di rumah, ada problem dengan orang tua, ada problem dan lain sebagainya. Jadi banyak kefokusan kita ini kurang ketika kita kuliah online. Nggak tahu kenapa pas saat kuliah online ini kayak susah menerima apa yang disampaikan oleh dosen gitu. Entah itu karena terganggu karena lingkungan sekitar gitu ya, kan kebetulan di rumah gue kan ada anak kecil gitu, jadi misalnya kayak terdistract gitu pada saat masa pembelajarannya gitu sih. Untuk kekurangannya tentu saja di kuliah labnya kalau kuliah offline kan, kalau kuliah lab tuh bisa, misal kalau kita nemu error nih, kita bilang ke bapak ibu dosen, Pak ini ada error, harus digimanain ya, terus biasanya dibantu secara langsung gitu sama bapak ibu dosen. Tapi kalau online itu juga dibantu sih, cuman jadi lebih susah untuk benerinnya, untuk misal ada coding yang error atau ditemuin case-case yang error gitu, jadi lebih susah gitu. Ya itu sih Kak, satu lagi integrity-nya ya, mungkin kita masih ada yang menyepelekan integrity gitu, karena menurut aku ya integrity itu kan di ESQ di nomor satukan banget. Nah aku takutnya kayak pergi-pergi gitu kan. Saya itu sih yang kelemahannya kuliah online tuh, karena takut menyepelekan para dosen gitu menurut aku. Jadi menurut aku sih yang namanya kuliah ini kita harus fokus, kita harus mengerti, paham betul begitu. Karena banyak di antara teman-teman juga yang aku lihat kuliah online akhirnya ya udah ditinggal aja laptopnya dan sebagainya. Itu kayak kasihan untuk kita sendiri, karena kita juga membayar, kita juga berusaha untuk fokus, tapi ternyata ya bagaimana ya, karena nggak semua anak ini bisa fokus di online class gitu. Kuliah online atau offline? Mungkin dua-duanya sih ya, karena gue tuh tipikal orang yang bosenan ya, jadi mungkin untuk variasi.
jujur kalau dari aku disuruh milih kuliah offline atau online, aku lebih milih kuliah online karena secara finansial jadi lebih hemat ya, karena kita kan, kalau aku sendiri kan kalau kuliah ngekos nih. Nah, kalau kuliah online tentu saja biaya kosan jadi nggak ada, dan jadi bisa lebih bisa belajar bisnisnya juga dari rumah gitu. Sejujurnya untuk saat ini aku lebih pengen offline sih sebenarnya, karena aku bisa ketemu sama teman-teman aku, berdiskusi, terus habis itu ngerjain codingan tuh lebih masuk gitu loh kalau langsung, karena aku ngerasain perbedaannya gitu. Kalau di online itu kan aku pakai VN gitu ya Kak, maksudnya kayak ini nomor ini kayak gimana sih, maksudnya gini-gini gitu kan. Nah itu tuh kadang-kadang ada kesalahpahaman gitu loh Kak. Terus aku juga baru ngerasain yang namanya konsultasi sama dosen lewat offline. Nah menurut aku itu vibes-nya beda banget. Konsultasi itu kayak udah kayak face to face gitu kan Kak. Jadi menurut aku kayak lebih masuknya di offline ketimbang di Gmeet, karena di Gmeet itu tuh kayak, atau di diskusi online gitu, aku kurang nangkepnya karena terkadang aku tuh suka ngeblank gitu loh Kak kalau misalnya di diskusi online gitu sih Kak. Kalau disuruh milih, kalau dari gue pribadi sih, gue prefer ke kuliah online sih. Soalnya di situ gue kayak sekarang ini udah bener-bener nyaman nih. Kan udah dari berapa, kalau bisa dibilang kan udah cukup lama ya kita kuliah online kan. Jadi kayak 2 tahun kan. Jadi udah kayak udah terbiasa banget lah dengan suasana kondisi yang seperti ini gitu. Nanti terus kalau misalnya ntar tiba-tiba udah bisa kuliah offline, jadi kita kayak harus beradaptasi gitu loh. Kayak harus memerlukan waktu lagi untuk beradaptasi gitu. Gitu sih. Jadi gue pilih kuliah online. Mungkin kalau misalkan ada pilihan hybrid, it's okay gitu. Misalkan offline-nya dibatasi, misal seminggu 2 kali, 3 kali, it's okay. Tapi aku pribadi, aku lebih ke offline sih. Karena lebih fokus aja dan banyak hal yang nggak harus membengkak lebih gitu sih. Harapan gue ke depannya untuk kuliah online ini lebih ke distribusi subsidi kuota yang diberikan oleh pemerintah sih gitu. Harus merata dan tepat waktu gitu. Untuk kuliah online sejauh ini sih dari kampus sudah bagus ya, dari Bapak Ibu dosennya juga menyampaikan materi secara baik. Untuk pemaparan materinya juga sangat baik ya dari kampus itu, dan sejauh ini kelasnya sudah berlangsung dengan interaktif antara dosen dan mahasiswanya. Namun kedepannya mungkin bisa lebih interaktif lagi di kelasnya gitu. Oke, untuk di upgrade yang harus aku tingkatin itu ya, aku harus lebih fokus lagi di kuliah online, karena ya kelemahan aku di kuliah online ya itu sih Kak, kurang fokus karena ya jarang on cam, jarang aktif di kelas gitu. Kuliah online ya, semoga kuliah online ini nggak seluruhnya online, ada offline-nya juga. Ya mungkin 1 minggu 2 kali, 3 kali is okay, karena namanya interaction with other people, namanya kita belajar gitu. Ini perlu adanya intention lebih dari sekedar hanya tatap muka dari devices saja. Jadi kalau misalkan online class, aku prefer mungkin ada hybrid, mungkin ada jam-jam tertentu untuk kita offline dan sebagainya. Karena kalau online class aja ini bakal jenuh sih. Dan menurut aku pribadi, aku lebih prefer ke offline. Kalau misalnya ada online, itu juga bisa hybrid dan lain sebagainya. Jadi kayak bagaimana kita mencari jalan terangnya gitu. Kalau kuliah offline, aku lebih pengennya ini kayak banyak interaction aja, karena kita juga sudah 2 tahun online. Lebih banyak kegiatan lagi deh menurut aku. Ataupun kalau misalnya kuliah offline seperti yang aku bilangin tadi, kita bisa hybrid kalau teman-teman ada yang mau online gitu. Harapan aku ke depannya kalau kuliah offline, ini sih, kita kan sekarang hidup di masa-masa pandemi ya. Tentunya harapan aku semuanya sadar akan protokol kesehatan. Jadi selama kuliah offline,
masing-masing dari kita mempunyai tanggung jawab untuk menjalankan protokol kesehatan tersebut. Karena udah sering ketemu dosen, ketemu sama teman-teman, jadi udah bisa menyampaikan pendapat secara langsung gitu, nggak lewat wadah doang gitu. Jadi menurut aku ya semoga IPK aku makin naik, misalnya perkembangan teman-teman aku nilainya jadi menaik semua karena ada yang namanya offline. Dan menurut aku juga bisa ngerasain, wah ini vibes kampus ya, beda sama vibes yang di rumah, dan mental aku juga menjadi lebih baik gitu ketimbang di rumah gitu. Harapanku di kuliah offline nanti kita bisa semakin fokus kuliah lagi, semakin mendapatkan ilmu lagi, dan semakin paham akan esensi dari perkuliahan yang kita ikuti begitu. Walaupun kuliahnya online atau nantinya bakal offline juga, kita harus tetap semangat dalam berkuliah, mencari ilmu. Semangat terus mahasiswa.